Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dihadapkan pada serangkaian peristiwa yang mengguncang dunia kesehatan. Sejumlah dokter dan peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) dilaporkan meninggal dunia akibat dugaan bunuh diri. 12 Agustus 2024, perhatian publik tertuju ke Semarang, Jawa Tengah. Dr. Aulia Risma Lestari, seorang peserta PPDS Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, ditemukan meninggal di kamar kosnya. Penyelidikan mengungkap bahwa korban diduga menyuntikkan obat penenang ke tubuhnya. Kasus ini berkembang menjadi sorotan nasional setelah muncul dugaan adanya perundungan selama masa pendidikan. Kepolisian menetapkan beberapa tersangka terkait dugaan perundungan dan tindakan lainnya. Memasuki Mei tahun 2026, kembali muncul kasus yang mengundang perhatian publik. Kematian dokter muda Mita Aprilia Azmi semakin menambah panjang deretan kasus kematian dokter muda. Diduga kematian dokter Mita akibat kelelahan dan beban kerja yang berat tanpa istirahat. Bahkan hingga 3 bulan bekerja tanpa istirahat dengan supervisi yang dinilai tidak memadai. 26 Juni 2026 di Nusa Tenggara Timur, Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau yang dikenal sebagai Dr. Ica ditemukan meninggal dunia. Keluarga menyampaikan bahwa korban diduga mengalami tekanan psikologis setelah menghadapi berbagai persoalan saat menjalankan tugas. Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari penyelidikan aparat penegak hukum dan belum ditetapkan sebagai penyebab resmi. Awal Juli 2026 di Manado, Sulawesi Utara, seorang peserta PPDS Anestesi Universitas Samratulangi, Dr. Adrian Rantung, juga ditemukan meninggal dunia. Peristiwa ini kembali memunculkan dugaan mengenai tingginya tekanan selama pendidikan dokter spesialis. Sebagai respons, dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program pendidikan sambil menunggu hasil investigasi yang lebih lengkap. Di akhir Juli 2026, tepatnya 27 Juli, seorang dokter peserta program internship Dokter Indonesia di Jakarta Selatan juga ditemukan meninggal dunia. Kementerian Kesehatan meminta agar penyelidikan dilakukan secara menyeluruh sebelum masyarakat menarik kesimpulan mengenai penyebab maupun faktor yang melatar belakanginya. Peristiwa-peristiwa ini menjadi pengingat bahwa di balik profesi yang identik dengan menyelamatkan nyawa, para tenaga medis juga merupakan manusia yang dapat menghadapi tekanan, kelelahan, dan persoalan psikologis. Upaya pencegahan melalui dukungan kesehatan mental, sistem pelaporan yang aman, serta perbaikan budaya pendidikan dan lingkungan kerja menjadi bagian penting agar kejadian serupa tidak terus berulang di masa mendatang. Tim TV One mengabarkan. Ya, Ana dan juga pemirsa, memang profesi dokter saat ini menjadi sorotan mengingat juga banyaknya kasus bunuh diri yang melibatkan dokter muda, dokter magang, dan memang ini apakah menjadi pertanyaan publik, begitu besarkah tekanan untuk menjadi seorang dokter? Tapi ini memang belum tahu ya apa akibat atau penyebab dari kematiannya. Kita masih tunggu pihak kepolisian untuk kemudian memberikan statementnya ya. Betul, karena kalau kita lihat terakhir di 2 hari yang lalu ini ada kasus ditemukannya seorang dokter program internship dari Ikatan Dokter Indonesia yang memang ditemukan juga meninggal dunia di apartemen Kalibata. Kita sudah terhubung dengan reporter Syahda Yostisa yang ada di lokasi. Syahda, ada update informasi apa dari sana? Baik, selamat pagi Philip, Ana, dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya memang kabar duka datang dari dunia kesehatan tanah air, di mana seorang dokter peserta program internship dengan inisial SZ
M ini diketahui meninggal dunia usai terjatuh dari lantai 18 di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, tepatnya pada Minggu 26 Juli lalu. Dan memang update-nya hingga saat ini proses penyelidikan terkait dengan kematian korban ini masih terus dilangsungkan oleh pihak kepolisian, di mana dari penyidik Polsek Pancoran bersama dengan Polres Metro Jakarta Selatan tentunya masih terus mengumpulkan alat bukti dan sudah memeriksa setidaknya ada 4 orang saksi terkait dengan kasus ini, dan hingga saat ini masih menunggu hasil visum ataupun forensik untuk bisa mengetahui penyebab utama kematian dari korban. Dan namun di luar dari proses penyidikan yang berlangsung, seperti yang kita ketahui bahwasannya di muka publik ini ada diskursus yang lebih jauh. Pertama, yakni apakah pertanyaannya ini terkait dengan kematian korban ini dimaknai secara personal, atau yang kedua, apakah ini menjadi suatu bentuk refleksi terkait dengan sistem pendidikan profesi atau tekanan sistemik dari profesi pendidikan kedokteran yang memang sedang berlangsung. Dan memang proses ini tentunya seperti yang kita ketahui, publik tidak hanya terfokus dari bagaimana nantinya hasil penyidikan secara hukum, tetapi ini bisa menjadi bagian dari refleksi khusus dari bagaimana sistem pendidikan profesi kedokteran ini bisa membangun ruang kerja yang sehat, aman, khususnya juga bagi para tenaga mudanya. Dan memang untuk saat ini merespon kejadian ini, saat ini saya sedang berada di depan apartemen Kalibata untuk kemudian meninjau bagaimana sebenarnya proses yang terjadi. Dan memang sejauh ini penyebab dari kematiannya belum diketahui. Dari pihak Kementerian Kesehatan juga menggali lebih lanjut untuk mendukung bagaimana proses dari penyelidikan ini terus dilangsungkan, dan ia dalam rangka menelaah lebih lanjut untuk memperbaiki, mengevaluasi sistem pendidikan yang memang dilangsungkan. Sementara update-nya demikian. Baik, terima kasih Syahda Yosisa untuk laporannya langsung dari lokasi kejadian. Selamat kembali bertugas, Syahda. Ya, dan kita juga sudah memiliki narasumber ya, akan terhubung via Zoom. Sudah ada Dr. Chasri Meher, MKes, Ketua Bidang Hubals PBID. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dok. Pagi, Mbak. Pagi. Oke, Dok, bagaimana dengan kasus yang baru saja terjadi di Kalibata begitu? Memang belum ada tindak lanjut dari pihak kepolisian, kita masih menunggu statement seperti apa. Tapi untuk evaluasinya sendiri atau penanganan dari ID seperti apa saat ini, Dok? Ya, kita ketahui ya, dua anggota ID kita yang meninggal kemarin murni karena sakit ya, dan tidak berhubungan dengan program intensif. Nah, beban kerja sudah kita sesuaikan 40 jam per minggu. Namun ada hal-hal yang harus kita perhatikan dan menjadi perhatian ya. Yang pertama itu ada burnout, bukan hanya sekedar rasa lelah, tetapi kondisi yang mempengaruhi kesehatan fisik, kesehatan mental, hingga kualitas pelayanan kepada pasien. Lalu yang kedua adalah tekanan psikologi, di mana tekanan-tekanan ini termasuk seperti setiap hari menghadapi situasi yang penuh tekanan, mulai dari menangani pasien kritis, mengambil keputusan yang menentukan keselamatan pasien itu sendiri, menghadapi tekanan keluarga, administrasi, hingga potensi persoalan hukum. Semua akumulasi tekanan tersebut dapat berkembang menjadi stres kronik apabila tidak dikelola secara baik. Nah, selain itu juga yang paling penting adalah ekspektasi terhadap dokter semakin tinggi. Kita ketahui saat ini masyarakat menaruh ekspektasi yang sangat besar kepada profesi dokter. Dokter dituntut selalu tepat, cepat, ramah, komunikatif, dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, dan sekaligus hampir tidak diberi ruang untuk melakukan kesalahan. Nah, ekspektasi yang tinggi ini tentu merupakan konsekuensi profesi. Nah, ekspektasi tersebut juga harus diimbangi dengan sistem yang memberikan perlindungan, penghargaan, dan kesejahteraan yang layak. Kita ketahui juga masih terdapat dokter, terutama di fasilitas pelayanan primer, daerah terpencil, atau pada masa awal karir mereka menghadapi tantangan kesejahteraan, beban administrasi, dan beban kerja yang selalu tidak sebanding dengan tanggung jawab profesinya. Itu yang harus kita ketahui. Baik, Dokter Kestri, ini cukup menarik, artinya kan tadi juga Dokter Kestri sudah menjelaskan bahwa sudah ada nih pengurangan terkait juga beban kerja, terkait jam kerja, tetapi juga ternyata masih banyak tekanan-tekanan lainnya, mengingat juga dokter ini kan berhubungan langsung dengan nyawa pasien. Artinya apa langkah selanjutnya dari PBID sendiri untuk kemudian ikut melindungi atau mungkin menambah perlindungan kepada calon-calon dokter muda yang juga memang ternyata mendapatkan tekanan yang begitu besar begitu? Ya,
Saat ini ID sudah dilibatkan untuk Monef dan ID juga dilibatkan untuk investigasi, ya. Namun kami selaku dokter atau perwakilan organisasi profesi tidak pernah meminta perlakuan istimewa, tetapi mereka yang bertugas di wahananya masing-masing berhak memperoleh lingkungan kerja, perlindungan dan penghargaan yang sepadan dengan tanggung jawab besar yang mereka emban. Mungkin itulah yang mungkin kita lakukan ke depan, terutama perlindungan dan kesejahteraan yang memadai. Oke, Dok, untuk tadi seperti yang di awal dokter kan sudah sampaikan ada 2 dokter yang terbaru ini meninggal dunia karena sakit begitu ya. Apakah kemudian ada kebijakan untuk pemeriksaan berkala bagi para dokter, khususnya dokter-dokter internship untuk melihat kondisinya psikis ataupun fisiknya seperti apa begitu secara berkala? Bagaimana, Dok? Ya, sebagai evaluasi dan sebagai advice saran ke depannya, mungkin kita akan mengusulkan untuk yang pertama program nasional perlindungan dokter ya, perlindungan kesehatan fisik, kesehatan mental, perlindungan lingkungan kerja, dan perlindungan hukum dan profesional. Lalu yang kedua, kita akan mengusulkan untuk medical check up atau pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal setahun sekali, meliputi pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, screening penyakit jantung, penyakit metabolik, laboratorium, dan screening kesehatan mental. Lalu yang ketiga, yang terakhir, usul kita mungkin program mental bagi tenaga medis. Jadi itulah ketiga itu yang menjadi evaluasi dan advice ke depannya rencana kita. Oke, Dok, tapi bagaimana mekanismenya jika ada seorang dokter internship yang merasa tidak sehat tapi tetap mendapatkan tekanan untuk terus bekerja? Bagaimana, apa yang harus dilakukan, Dok? Ya, saat ini ya kita sudah berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan juga bahwasannya dokter yang sakit, beliau tidak bekerja itu tidak lagi ada penghukuman atau menambah beban kerja, tapi diberikan ruang untuk istirahat dan mereka diberikan ruang untuk mengambil cuti sakit. Jadi tidak ada lagi kalau dulu kita sakit kita harus mengganti hari atau perleng namanya. Kalau sekarang sudah tidak ada, sudah banyak keringanan-keringanan yang diberikan oleh tenaga medis guna kita ketahui beban mereka juga di lapangan sangat berat. Jadi kita sekarang jauh lebih memperhatikan mereka. Baik, Dokter Kestri, memang langkah penanganannya sudah ada, tapi kita juga penasaran, artinya begini, sejauh ini sudah pernah ada laporan nggak dari dokter-dokter yang memang merasa bahwa tekanan ini begitu besar sehingga juga dibutuhkan perbaikan psikolog, kemudian juga dari segi fisiknya juga. Sejauh ini apa yang kemudian pernah dilaporkan Sistemik dan keluhan-keluhannya seperti apa begitu? Ya, saat ini ya di beberapa tahun terakhir ini kita tidak pernah mendapat laporan. Namun ada beberapa yang seperti butuh teman bicara atau kalau misalnya kita gali baru berbicara. Namun di sini harus kita ketahui ya, masih terdapat stigma bahwa dokter harus selalu tampak kuat. Akibatnya sebagian dokter enggan mencari bantuan psikolog atau psikiater karena mereka khawatir dianggap lemah atau mempengaruhi profesionalismenya. Padahal kesehatan mental ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kesehatan seorang dokter. Kalau kita lihat lagi, yang paling penting adalah perubahan tantangan lintas generasi dan budaya kerja itu juga harus dipahami. Lalu kenapa sih kok dulu tidak ada, tapi akhir-akhir ini selalu ada. Nah, ini ada sedikit benang merah ya yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama, kompleksitas pelayanan kesehatan saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan masa lalu, di mana jumlah pasien meningkat, penyakit semakin kompleks, dan tuntutan administrasi semakin bertambah. Serta arus informasi melalui media sosial membuat setiap keputusan dokter berada dalam sorotan publik. Dan yang kedua adalah kesadaran terhadap kesehatan mental kini jauh lebih baik. Kondisi seperti burnout, depresi, kecemasan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah budaya kerja di dunia kesehatan perlu terus bertransformasi menjadi lebih sehat, suportif, dan kolaboratif. Jadi persoalannya bukan semata-mata karena generasi sekarang berbeda, melainkan karena tantangan profesi juga berubah dan sistem kesehatan harus ikut beradaptasi agar mampu melindungi para dokter yang bekerja di dalamnya. Oke, Dok, lantas apa pesan dari PBID kepada para dokter muda yang mungkin saat ini sedang menjalani program internship di berbagai daerah? Yang pertama, kita tidak boleh kehilangan dokter karena sistem yang seharusnya melindungi mereka. Lalu yang kedua, dokter bukan mesin yang bisa bekerja tanpa batas. Mereka adalah manusia yang juga bisa lelah,
sakit dan mengalami tekanan psikologis. Karena itu melindungi dokter bukan semata-mata demi profesi kedokteran, tetapi demi menjaga kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, yang terakhir adalah jangan sampai kita baru menyadari pentingnya kesehatan dokter setelah kehilangan mereka. Dan momentum ini menjadi titik balik untuk membangun sistem kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada pasien safety, tetapi juga pada dokter safety dan dokter well-being. Melindungi dokter berarti menjaga masa depan pelayanan kesehatan. Mungkin itu sebagai closing statement saya. Baik dok, mungkin terakhir dok pertanyaan, artinya itu kan tadi kan pembahasan Boleh, terkait juga silakan. kesehatan dan juga bagaimana kondisi mental dari dokter. Sementara untuk kasus-kasus senioritas ada pesan tersendiri nggak dari dokter Kestri? Ya, sejauh ini ya di belakangan terakhir ini kita sudah jarang mendengar aduan tentang senioritas. Ya, kalau kita bicara tentang senioritas, tentang apa yang kita dengar 2-3 tahun sebelumnya, itu mungkin ada tapi tidak terlalu maksimal, dan saat ini sudah hampir tidak ada, sudah bersih, sehingga kita fokus kepada melindungi para tenaga medis, terutama dokter-dokter internship dan PPDS. Baik, terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Kita harapkan pesan ini sampai begitu ya kepada masyarakat, khususnya kepada para dokter muda, dokter internship di berbagai daerah di Indonesia. Selamat pagi. Terima kasih dokter Kestri. Pagi, terima kasih. Dan pemirsa Pagi-Pagi Seru masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami juga masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru.